Dan karena banyaknya korban jiwa dan penderitaan yang luar biasa selama pembangunan jalan di Alas Roban ini, muncullah cerita-cerita seram di masyarakat. Gak lama kemudian, belum sampai botol ini penuh, Aris itu lari menuju ke Wahyu. Mas, astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Aris? Mas, ayo Mas, ikut aku, Mas. Istrinya itu sudah nangis, jadi air matanya itu sudah tumpah. Istrinya itu benar-benar ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wahyu dan juga Sobat Kembara yang bernama Angga. Mereka menceritakan tentang kejadian mistis yang mereka alami ketika mereka melintas di Alas Roban. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada awal abad ke-19, di sekitaran tahun 1808 sampai 1811, dulu bernama Hindia Belanda, kalau sekarang Indonesia. Dulu Hindia Belanda itu berada di bawah penguasaan Perancis, dengan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderalnya. Nah, Daendels ini teman-teman, dia terkenal ambisius dan ingin sekali membuat Hindia Belanda itu lebih kuat dan juga lebih efisien. Dan salah satu proyek raksasa yang dia gagas ini adalah pembangunan jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 km yang membentang dari Anyer di ujung barat sampai ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Nah, jalan ini kemudian dikenal dengan nama Jalan Pos. Tujuan utama pembangunan jalan ini adalah untuk mempercepat jalur transportasi militer dan juga logistik, sehingga nantinya pasukan dan juga barang ini bisa bergerak cepat dari satu ujung Jawa ke ujung yang lain. Nah, selain itu, jalan ini juga berfungsi untuk memperlancar komunikasi pos dan juga perdagangan. Dan salah satu bagian paling sulit dan menantang dalam pembangunan jalan raya pos ini adalah saat melintasi Alas Roban atau hutan Roban di daerah Jawa Tengah sana. Hutan ini adalah sebuah hutan lebat di daerah Batang. Dulu Alas Roban ini benar-benar hutan belantara yang sulit sekali untuk ditembus. Medannya juga naik turun dan banyak sekali rawa di sana. Tapi karena Daendels ini sangat terburu-buru dan ingin proyek ini selesai secepatnya, proses pembangunan jalan ini pun akhirnya dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Jadi di situ dia memaksa ribuan rakyat pribumi untuk bekerja sebagai rodi atau kerja paksa. Dan jelas tanpa upah yang layak, tanpa makanan yang cukup atau perlengkapan keselamatan. Di situ mereka dipaksa bekerja keras siang malam, menebang pohon-pohon besar, meratakan tanah, dan membangun jembatan di tengah kondisi yang sangat berat medannya. Akhirnya banyak sekali pekerja yang meninggal dunia karena kelaparan, kelelahan, meninggal karena penyakit, kecelakaan kerja, bahkan pernah ada suatu kejadian mereka ini diserang oleh binatang buas. Dan konon jumlah korban jiwa ini mencapai puluhan ribu. Tubuh-tubuh mereka yang meninggal ini seringkali hanya dikubur seadanya, bahkan ada yang dibiarkan begitu saja di sepanjang jalan yang mereka bangun. Dan karena banyaknya korban jiwa dan penderitaan yang luar biasa selama pembangunan jalan di Alas Roban ini, muncullah cerita-cerita seram di masyarakat. Jadi kisah-kisah tentang arwah gentayangan para pekerja rodi yang meninggal di sana, ini mulai menyebar dari mulut ke mulut.
Pada saat itu masyarakat ini percaya bahwa roh-roh mereka ini masih bersemayam di Alas Roban. Ditambah lagi memang kondisi Alas Roban yang memang gelap, sepi, dan juga medannya ini yang cukup menantang. Terutama di masa lalu sebelum jalannya ini diperlebar dan diperbaiki. Jadi hal inilah yang semakin memperkuat kesan angkernya. Jadi pada akhirnya sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Alas Roban, yang kemudian hal ini dikaitkan dengan gangguan makhluk halus atau arwah penasaran yang bersemayam di sana. Inilah kenapa sampai sekarang Alas Roban ini dikenal sebagai salah satu tempat yang paling angker di Jawa. Dan mitos-mitos tentang penampakan atau kejadian mistis ini masih sering diceritakan, menjadikan jalan Alas Roban ini tidak hanya sebagai jalur transportasi, tapi juga bagian dari cerita rakyat yang penuh misteri. Nah, di episode kali ini kami ingin membagikan cerita dari Sobat Kembara. Di sini ada 2 cerita. Yang pertama, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Wahyu. Mas Wahyu ini asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Jadi dia punya pengalaman ketika beliau itu melintasi Alas Roban. Waktu itu Mas Wahyu ini bekerja sebagai seorang truk di sebuah perusahaan ternama di Semarang. Nah, Mas Wahyu ini tinggal di Salatiga, rumahnya itu di pelosok desa. Kalau dia cerita tentang sopir truk, dia ini selalu teringat tentang almarhum ayahnya. Karena ayahnya dulu adalah seorang sopir truk. Wahyu ingat ketika dulu dia di masa kecil, ayahnya ini sudah bekerja sebagai seorang sopir truk, dan ayahnya itu pernah bilang ke Wahyu kalau bisa anak-anakku ini jangan sampai mengikuti jejakku sebagai sopir truk. Kerjalah yang lain, jangan sampai jadi sopir truk. Tapi karena waktu itu kondisi yang benar-benar memaksa, akhirnya Wahyu pun menjadi sopir truk. Di masa itu Wahyu ingat ketika dia SMP, dia ini hanya sekolah sampai SMP dan gak bisa melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya. Dan mulai sejak saat itu, Wahyu ini sering ikut ayahnya kerja. Jadi waktu itu setiap subuh ibunya itu selalu menyediakan bekal makan untuk Wahyu dan ayahnya. Bekalnya itu ada 2, untuk sarapan dan juga makan siang. Karena jarak dari rumah Wahyu menuju ke perusahaan ayahnya kerja di Semarang itu cukup jauh. Ya memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah. Itu dilakukan setiap hari. Akhirnya dari situ Wahyu pun terbiasa ikut bapaknya menuju ke tempat kerja, dan untuk pertama kalinya Wahyu ini melihat ada sebuah perusahaan besar di mana di situ ada truk-truk besar yang terparkir. Wahyu itu benar-benar terkagum-kagum dengan perusahaan ini. Dan gak lama kemudian Wahyu ini kenal dengan salah satu teman bapaknya di sana, namanya Pak Muh. Pak Muh ini bisa dikatakan beliau seorang mandor di perusahaan tersebut. Terus singkatnya, karena Wahyu ini sudah belajar dari ayahnya cara memarkirkan truk, cara memundurkan dan juga memajukan truk. Suatu ketika Pak Muh, sang mandor ini ngelihat Wahyu yang seperti itu. Akhirnya Wahyu pun ditawari untuk bekerja sebagai seorang supir di sana. Ya pikirnya Pak Muh ini, ketika nanti ayahnya Wahyu itu bekerja, Wahyu ini bisa menggantikan ayahnya di tengah perjalanan. Karena waktu itu nggak ada kernet. Dan singkatnya dari situlah Wahyu mulai bekerja sebagai seorang supir menggantikan ayahnya. Di tahun 2007, pada saat itu ayahnya ini lagi sakit. Wahyu ini sudah punya perasaan gak enak. Dia sempat melarang ayahnya, ya gak usah berangkat kerja ya kalau ayah sakit, biar Wahyu yang gantikan. Nah biasanya Wahyu ini ditemani dengan salah satu orang teman yang lainnya. Jadi Wahyu jarang sekali bersama dengan ayahnya ketika dia bekerja di sana. Waktu itu Wahyu bilang, sudah ayah nggak usah kerja, biar aku yang gantikan. Tapi ayahnya ini bersikuku, beliau pengen kerja. Beliau bilang, sudahlah sakitnya ayah ini nggak parah. Dan ternyata kekhawatiran Wahyu ini benar. Sekitar jam 3 dini hari, keluarga mendapat kabar dari perusahaan bahwa ayahnya Wahyu ini mengalami kecelakaan di daerah Pemalang. Ketika mereka berada di rumah sakit, kernet dari ayahnya Wahyu ini sudah meninggal. Dan kondisi ayahnya Wahyu itu dalam kondisi yang kritis. 2 hari kemudian ayahnya Wahyu dikabarkan meninggal dunia. Dan mulai sejak saat itu Wahyu ini jadi trauma ketika mengendarai truk. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaannya itu, dia cari pekerjaan yang lain. Dan ternyata di tahun 2015
Wahyu ini berkesempatan bekerja lagi di sebuah perusahaan di mana dia harus mengemudikan truk dan dia membawa barang-barang yang besar. Nah, waktu itu kebetulan Wahyu ini disandingkan dengan seseorang namanya Aris. Aris ini bertindak sebagai kernet, dan menurut Wahyu, Aris ini orangnya ceplos-ceplos. Ya, kalau bahasa Jawanya atau bahasa Surabayanya, Aris ini begejekan orangnya. Dia selalu celometan. Tapi hal ini membuat Wahyu itu masih merasa nyaman karena di jalan itu terasa rame. Yang penting si Aris ini kerjanya tekun, dia telaten, dia bisa membantu Wahyu selama dalam perjalanan. Wahyu sudah ngerasa senang. Nah, suatu ketika ada pengiriman barang yang memaksa mereka harus melintasi daerah Alas Roban. Waktu itu mereka sempat berhenti di daerah Batang untuk istirahat sejenak, untuk mendinginkan ban juga dan mendinginkan mesin. Terus mereka berhenti di sebuah warung. Mereka makan di situ. Ini belum masuk di area Alas Roban. Dan itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 malam. Setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan. Ketika memasuki Alas Roban, ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 11 malam. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan itu si Aris ini terus celometan. Dia cerita-cerita bahwa Alas Roban ini angker dan lain sebagainya. Wahyu waktu itu bilang ke Aris, "Sudah Aris, kamu nggak usah cerita yang aneh-aneh lah. Kita tahu kalau Alas Roban ini angker. Tapi sudah nggak usah kamu terusin karena kita ini sekarang ada di Alas Roban." Meskipun Wahyu sendiri tahu masih banyak kendaraan yang melintas di jam-jam itu. Tapi nggak tahu kenapa Wahyu itu merasa nggak nyaman ketika Aris cerita hal-hal yang angker. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, tiba-tiba ban mereka ini meletus. Dar, itu ledakannya kenceng banget. Mungkin ada teman-teman yang tahu bagaimana ketika ban truk itu meletus. Suaranya kenceng banget. Dan mereka sadar kalau ban truk mereka inilah yang meletus. Karena waktu itu kendaraan yang melintas hanya kendaraan mereka. Akhirnya di situ Aris dan Wahyu ini panik. "Waduh Riz, bannya bocor Riz, ya kita berhenti dulu Riz." Mereka pun berhenti di pinggir jalan. Terus akhirnya Aris yang turun lebih dulu. Aris memastikan ternyata benar. Ban di sebelah kanan, salah satunya ini ada yang meletus. Aris menyampaikan ke Wahyu, "Ya Mas, meletus Mas. Udah Mas, turun dulu Mas." Dan karena mereka ini benar-benar di pinggir jalan di Alas Roban, pada saat itu sekitar jam setengah 12 malam. Jarang sekali mobil yang melintas ataupun truk yang melintas. Di situ akhirnya mereka mengeluarkan dongkrak dan sudah berusaha didongkrak. Tapi mungkin karena truk mereka ini pada saat itu membawa beban, bawa barang yang mau dikirim. Jadi dongkrak ini nggak kuat untuk ngangkat truk mereka. Akhirnya mereka pun menyerah. Itu terjadi sekitar 1 jam. Mereka sudah berusaha untuk mendongkrak truk ini. Tapi mereka nggak bisa. Mungkin karena beban truk ini terlalu berat. Nah, di situ mereka hanya bisa pasrah sambil menunggu datangnya kendaraan lain. Mungkin ada truk yang punya dongkrak yang lebih besar ukurannya. Dan sekitar jam setengah 1 atau jam 1-an itu, belum ada satu kendaraan pun yang lewat. Sampai kemudian ada sebuah truk yang melintas. Aris ini langsung berdiri di tengah jalan menyegat mobil truk yang lewat ini. Dan waktu itu Aris tanya, "Pak, sampean punya dongkrak nggak Pak? Ini dongkrakku nggak kuat." "Waduh Mas, bentar Mas ya." Terus supir truk ini memberhentikan truknya. Beliau pun mengeluarkan dongkrak. Ternyata dongkraknya ini sama dengan dongkrak yang dimiliki Wahyu dan Aris. Dongkraknya sama-sama kecil, nggak akan kuat untuk mengangkat beban dari truk mereka. Akhirnya Aris pun bilang, "Maaf Pak, ini kayaknya nggak bisa karena dongkrakku juga ukurannya segini. Aku butuh dongkrak yang lebih besar." Terus sopir truk ini bilang, "Waduh, nggak ada Mas." Akhirnya dia bilang ke sopir truk ini, "Ya wes Pak, maaf ya Pak, ganggu waktunya." "Nggak apa-apa Mas, sesama sopir truk Mas." Terus sopir truk ini pun pergi. Nah, dari situ Aris dan Wahyu ini nunggu lagi. Dan waktu itu mereka nunggu cukup lama. Sampai sekitar jam setengah 2, ini belum ada kendaraan yang melintas. Kalaupun ada, ini cuma mobil-mobil kecil. Terus tiba-tiba dari kejauhan, mereka ngelihat ada truk yang melintas. Tapi truknya ini jalannya itu pelan, nggak seperti truk-truk pada umumnya. Nah, di situ Aris ngomong ke Wahyu. Wahyu ini posisinya lagi santai sambil nunggu kendaraan lewat. Terus Aris bilang, "Mas, ada truk lewat Mas." Wahyu pun akhirnya beranjak dari tempat duduknya itu. Wahyu ini sempat ngelihat truk ini memang jalannya pelan, nggak seperti truk pada umumnya. Dan yang aneh lagi, lampu dari truk tersebut itu lampunya redup, lampunya kuning redup banget, terus jalannya pelan banget. Ketika truk ini semakin mendekat, Aris dan Wahyu itu sempat terdiam, karena truk ini adalah truk jadul, truk tua.
Jadi ada moncongnya di depan dan truknya ini seperti truk yang mengangkut para tentara. Pokoknya truk ini jarang lah beredar di jalan-jalan, itu jarang. Terus Aris ini ngelihat, loh mas ini ada truk tapi kok aneh gini. Dan apa-apa, siapa tahu dia punya. Dicekatlah truk tersebut, terus truk ini berhenti. Yang turun waktu itu adalah orang-orang Eropa. Ya bisa dikatakan ini orang Belanda dengan pakaian yang macam tentara itu. Terus ketika si orang ini turun, Aris dan Wahyu ini jadi semakin kaget lagi, loh kok yang turun ini orang bule. Ketika si bule ini datang menghampiri Aris, mereka tanya, ada apa? Kelihatan sekali kalau si bule ini nggak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Nah waktu itu Wahyu dan Aris ini juga bingung, ini harus ngomong apa, jawab apa. Terus Wahyu ini nyeletuk, Mister, maaf Mister, Mister punya dongkrak nggak Mister? Ini ban truk saya meletus. Nah si bule Belanda ini kebingungan juga. Apa dongkrak? Apa dongkrak? Dongkrak apa? Dia ini bingung. Terus akhirnya Wahyu menjelaskan, itu loh mister yang untuk ganti ban, untuk mendongkrak. Oh, oke. Tunggu sebentar, tunggu. Nah, si bule ini pun langsung menghampiri salah satu temannya. Temannya ini juga bule juga, orang Belanda juga. Dia ini kayak membisikkan sesuatu, nggak tahu ngomong apa. Yang jelas setelah itu, salah satu temannya ini menuju ke truk bagian belakang terus mengambil sesuatu. Ternyata mereka punya dongkrak dan ukurannya lebih besar dari dongkraknya Wahyu. Terus kemudian mereka pinjamlah dongkrak itu. Selama Aris dan Wahyu ini melakukan tugasnya itu, melepas ban yang bocor tadi, dua orang Belanda tadi itu memperhatikan dari kejauhan. Dan mereka nggak ngomong apapun. Setelah ban ini berhasil diganti, dongkrak ini pun diserahkan. Tapi salah satu bule ini bilang, dah, taruh di belakang, mungkin maksudnya seperti itu. Dia nyuruh Aris untuk meletakkan dongkrak itu di belakang. Jadi truk ini adalah bak yang mengangkut orang. Disitulah Aris kaget, ternyata di bak belakang itu ada beberapa orang. Orang-orang ini terdiri dari bapak-bapak, tua, muda, dan ada ibu-ibu dan juga anak-anak di sana. Mereka ini kayak semacam tawanan. Kondisi mereka itu ya benar-benar mengenaskan, mereka itu kayak ketakutan. Nah Aris yang melihat ini awalnya tuh kaget. Akhirnya dia letakkan dongkrak itu di pojokan, terus dia balik lagi. Sempat waktu itu wajah Aris ini terlihat oleh Wahyu. Wahyu sempat tanya ke Aris, kenapa Aris? Nah Aris ini nggak bisa ngomong kejadian waktu itu. Akhirnya setelah itu mereka mengucapkan terima kasih kepada kedua orang Belanda ini, terus kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah setelah truk ini berlalu, barulah di situ Aris ngomong ke Wahyu, Mas, sampean tahu nggak Mas, di belakang itu tadi, di bak belakang itu apa? Kenapa emangnya Aris? Itu ada banyak orang Mas, kayak orang yang ditawan gitu loh. Ah yang bener Aris, bener Mas, demi Allah Mas, aku lihat sendiri Mas. Langsunglah Wahyu ini merinding. Dari awal Wahyu itu memang sudah ngelihat truk ini aneh. Truk ini adalah truk tua, dan yang membuat aneh lagi, yang nyopir dan juga yang ada di sampingnya ini orang-orang Belanda, kayak orang-orang penjajah masa lalu. Terus Wahyu ini sempat memperhatikan di truk itu ada plakat bertuliskan bahasa Belanda. Terus tapi Wahyu ini karena nggak bisa bahasa Belanda, dia hanya melihat bahasa Belanda itu. Jadi yang berhasil diingat oleh Wahyu adalah tahun di situ. Ada tahun 1915. Ini yang diingat oleh Wahyu. Tapi untuk bahasa Belandanya, Wahyu nggak ingat sama sekali karena dia nggak paham tentang bahasa Belanda. Dan setelah truk ini pergi, barulah mereka melanjutkan jalan. Dalam perjalanan itu sekitar jam 2:30 dini hari, mereka ini terus membahas soal tadi. Jadi Aris terus-terusan cerita, Mas, serius Mas, aku tadi sempat dredeg Mas. Deg-degan aku Mas, ngelihat orang-orang di sana itu kayak ditawan. Terus gimana ini Riz? Apa kita laporkan aja ke polisi? Terus Aris menyampaikan ke Wahyu, sih Mas, bentar Mas, kita ini ada di alas roban. Siapa tahu yang kita lihat tadi itu bukan beneran manusia. Nah Wahyu ini jadi deg-degan, karena dia sudah merasa aneh. Terus Wahyu mengungkapkan ke Aris, Riz, ketika orang Belanda tadi ini turun, terus kamu mendekat nggak ke orang Belanda ini? Iya sempat dekat sih Mas. Apa yang kamu cium? Apa yang kamu rasakan? Terus Aris bilang, Mas, kayak bau keringat, kayak bau anyir. Nah Wahyu itu langsung merinding. Karena sebenarnya Wahyu juga mencium aroma yang sama. Wahyu ini sempat mendekat ke arah orang-orang Belanda itu. Memang Wahyu mencium ada aroma semacam aroma keringat campur aroma anyir darah. Inilah yang dicium oleh Wahyu. Ternyata Aris juga merasakan aroma yang sama. Dia mencium aroma yang sama. Terus akhirnya dari situ mereka cuma diem-dieman. Udah Mas, gini aja Mas. Kita cari bengkel terdekat.
Terus ban yang bocor tadi kita tempel di bengkel tersebut. Udahlah, yang penting kita istirahat dulu, kita tenangkan dulu lah pikiran. Akhirnya nggak lama kemudian sekitar jam 4:30 subuh, mereka ngelihat di pinggir jalan itu ada sebuah bengkel. Nggak tahu bengkel ini lagi tutup atau enggak. Ya mereka berpikiran yang penting mereka memberhentikan truk mereka di situ dulu sambil nunggu bengkel ini buka. Karena waktu itu Aris dan Wahyu ini ngelihat ada ban-ban yang tergeletak di situ. Mungkin di bengkel itu bisa untuk menambal ban truk. Akhirnya mereka berhenti di situ. Dan selama mereka berhenti, mereka memutuskan untuk istirahat. Jadi mereka tiduran di pinggir jalan sambil nunggu pagi. Dan sekitar jam 6:30 pagi, Aris ini membangunkan Wahyu. Mas, aku tak cari air dulu ya mas. Ini kondisinya sudah terang. Oh ya wes, Aris ini biasa memang dia mengambil air untuk jaga-jaga air radiator. Jadi Aris ini masuk ke sebuah bengkel tadi. Di dalam hutan itu ada semacam bangunan. Bangunan ini semacam bengkel tapi kayak bangunan yang terbengkalai. Jadi kayak sudah lama sekali nggak digunakan. Ketika Wahyu bangun, dia melihat dengan jelas karena kondisinya sudah terang. Wahyu ini berpikir, ini bengkel ini masih aktif atau enggak? Kok kayaknya sudah terbengkalai sekali. Ada beberapa mobil dan juga ada sebuah truk yang terparkir di sana. Tapi kondisinya itu sudah terbengkalai semua, sudah ditumbuhi semak-semak belukar. Nah, Aris masuk ke dalam, di belakang itu ada semacam pancuran air. Aris ini ngambil air, Wahyu ngelihat dari jauh. Terus ketika Wahyu ngelihat, Aris itu kayak melongo ngelihat truk dan juga mobil-mobil yang terbengkalai di sana. Nggak lama kemudian, belum sampai botol ini penuh, Aris itu lari menuju ke Wahyu. Mas, astagfirullahaladzim, mas. Kenapa, Aris? Mas, ayo mas, ikut aku mas. Wahyu penasaran, Aris ini ngelihat apa. Akhirnya Wahyu pun dituntun Aris menuju ke area belakang. Di mana di situ ada bangunan, terus di bawah bangunan persis itu ada mobil dan juga truk yang terbengkalai. Terus ketika Wahyu berada di sana, Aris menunjuk ke salah satu truk. Mas, ini bukannya truk yang kita lihat kemarin mas. Langsung Wahyu ini tertuju matanya ke arah plakat yang ada di depan truk tersebut. Memang di situ persis sekali ada tulisan Belanda. Dan yang diingat oleh Wahyu, ada angka 1915. Dan benar banget, ini adalah truk yang dilihat mereka semalam. Langsunglah dari situ mereka merinding. Aris ini langsung narik tangannya Wahyu. Mas, ayo mas, pergi dari sini aja mas. Udah mas, kita pergi mas. Langsung mereka ini cepet-cepetan masuk truk, terus mereka mengendarai truknya. Ketika mereka jauh dari sana, mereka masih bingung, mereka masih shock. Itu tadi apa? Bengkel apa? Kenapa kok truk yang mereka lihat semalam itu ada di sana dan kondisinya terbengkalai, rusak parah, nggak bisa dipakai. Nah akhirnya mereka berpikir, mas, sampai tahu nggak mas cerita tentang alas roban ini? Ini kan dulunya ada kerja rodi di sini mas. Banyak orang-orang yang meninggal di sini dan dimakamkan secara nggak wajar. Dan mungkin itu bagian dari cerita masa lalu. Bisa jadi kita ini ngeliat, kita masuk di masa lalu. Nah Wahyu sampai hari itu dia masih belum percaya. Tapi lama-lama setelah kejadian ini berlalu, Wahyu pun akhirnya jadi percaya bahwa mungkin pada saat itu dia melihat sosok yang tak kasat mata. Dan kejadian itu hanya pernah dialami Wahyu dan Aris cuma sekali. Nah cerita selanjutnya, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Angga. Angga ini pernah melintasi alas roban dan dia juga pernah mengalami kejadian mistis. Ceritanya pada waktu itu di tahun 2007, Angga ini dapat undangan dari salah satu saudaranya yang ada di Jakarta. Nah, Angga waktu itu berdomisili di daerah Tuban, Jawa Timur. Dia bersama istrinya menuju ke daerah Jakarta karena ini adalah undangan yang penting. Biasanya Angga dan istri ini sering touring bareng naik motor keluar kota, sampai waktu itu Angga pernah juga ke daerah Bandung naik motor juga bersama istrinya. Jadi hal itu biasa dilakukan oleh Angga dan istrinya. Di tahun 2007 itu Angga dan istri ini berangkat menuju ke Jakarta untuk menghadiri acara keluarganya. Dan setelah acara ini rampung, Angga dan istri ini pun kembali pulang ke Tuban. Pada saat melewati alas roban, itu sekitar jam 11 malam. Pada waktu itu Angga jujur, Angga mengaku bahwa waktu itu memang Angga ini ngantuk luar biasa, dia nggak bisa nahan ngantuknya. Dan Angga juga berpikir kalau ini dia teruskan perjalanan ini akan beresiko. Angga tahu kalau dia ngantuk sepersekian detik, pasti dia akan mengalami kecelakaan. Terus dia bilang ke istrinya, Angga juga paham bahwa istrinya ini nggak bisa nyetir motor. Jadi dia nggak punya pilihan. Dia cuma bilang ke istrinya, Dek,
Ini Mas lagi ngantuk, Dek. Gimana, Dek? Nah, istrinya sendiri ini takut karena mereka sudah masuk di daerah Alas Roban. Nggak mungkin mereka harus beristirahat di sana. Mau istirahat di mana? Sedangkan di sana ini hutan-hutan. Terus Angga ini sudah nggak bisa mikir lagi. Dek, berdoa ya, Dek. Kalau ada warung atau apa, kita berhenti di sana. Mas sudah nggak kuat, Dek. Akhirnya istrinya ini cuma diem. Mungkin dari situ istrinya ini berdoa. Dan sekitar 10 menit kemudian dari kejauhan, Angga dan istrinya ini ngelihat ada sebuah warung. Yang pertama kali ngelihat ini adalah istrinya Angga. Mas, alhamdulillah Mas, ada warung Mas di depan Mas. Nah, waktu itu memang Angga mengakui, Angga ini belum ngelihat warung tersebut. Jadi Angga ini masih blank. Karena mungkin waktu itu Angga juga ngantuk, Angga ngeblank. Terus akhirnya Angga bilang, mana Dek? Itu loh Mas di depan Mas. Angga masih belum bisa ngelihat. Tapi setelah dia melewati beberapa meter dari situ, barulah Angga bisa ngelihat memang ada bangunan gubuk. Yang bangunan ini nggak bisa dikatakan warung, karena bangunannya itu seperti bangunan rumah, dan gubuknya itu terlihat nggak terawat. Ada lampu dari lentera minyak di situ, cuma satu, jadi lampunya redup banget. Mau nggak mau, Angga pun berhenti di situ, istrinya pun turun. Nah dari situ Angga bilang ke istrinya, Dek, kamu yakin ini warung? Jangan-jangan rumah orang, kita kan gak enak kalau ngetuk. Udahlah Mas, tujuan kita ini kan mau istirahat. Kita minta tolong, siapa tahu pemilik rumah ini ngasih tempat untuk Mas istirahat. Mas yang penting tidur dulu, gak usah ngelanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk ngetuk pintu rumah tersebut. Yang pertama kali mengetuk pintu rumah adalah istrinya Angga. Dia ngetuk pintu sambil ngucap salam. Assalamualaikum. Adalah sekitar 5 menit pintu ini belum terbuka. Jadi Angga dan istrinya ini sudah mulai mikir, waduh jangan-jangan ini nggak ada orangnya lagi. Nah di depan rumah itu ada semacam kursi kayu. Kursi kayu ini terlihat nyaman sekali bagi Angga. Karena Angga ini sudah ngantuk berat, terus Angga ini selonjoran di situ. Dia merebahkan badannya dan langsung Angga ini tertidur. Nggak tahu Angga tertidur berapa lama, tiba-tiba dia dibangunkan sama istrinya. Mas, itu Mas, neneknya bangun Mas. Neneknya sudah bangun Mas. Terus Angga bangun, di situ ada sosok nenek-nenek. Ya mungkin waktu itu nenek-nenek ini pemilik gubuk tersebut, tapi Angga nggak tahu karena Angga tadi ini tidur. Dia nggak tahu ceritanya seperti apa, yang jelas dia dibangunkan oleh istrinya ketika nenek-nenek ini sudah ada di situ. Terus istrinya bilang, itu loh Mas, kita disuguhi ubi. Ayo Mas makan dulu. Pas Angga ini bangun, dia ngelihat di atas piring, jadi piring ini adalah piring seng. Piringnya itu sudah berkarat dan kotor. Tapi karena yang disuguhkan oleh nenek-nenek ini adalah ubi bakar yang masih terbungkus kulitnya, jadi Angga masih mau memakan ubi bakar ini. Ya dia berpikir, ini kan ubi yang tertutup kulit. Mau alasnya seperti apapun, isi dari ubi itu nggak akan terpengaruh dengan kotornya piring ini. Angga tetap makan di situ. Dia makan sambil dia memperhatikan nenek-nenek ini. Si nenek ini nggak ngomong apapun. Sementara di situ istrinya Angga ini juga nggak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Karena kata si istri Angga, nenek ini nggak bisa diajak ngomong bahasa Indonesia. Nenek ini bisanya cuma bahasa Jawa. Terus Angga mulai tanya, Nek, matur nuwun nggih, Nek. Matur nuwun sudah disuguhi ini, intinya seperti itu. Terus nenek ini cuma mengangguk dan juga senyum. Nggak ngomong apa-apa. Nggak lama kemudian si nenek ini masuk rumah. Terus Angga pun menikmati ubi ini. Waktu itu dia benar-benar lapar dan dia merasakan ini ubi terenak yang pernah dia makan. Padahal ini cuma ubi yang cuma dibakar, tapi rasanya benar-benar enak, gurih dan manisnya itu dapat. Angga ini benar-benar langsung makan itu dengan lahap. Nah, nggak lama kemudian di situ nenek ini mengeluarkan minuman. Minuman ini ya gelasnya biasa, tapi gelasnya itu terlihat kotor. Nenek ini cuma menyuguhi air putih. Tapi jujur waktu itu Angga mengakui, Angga dan istrinya ini merasa jijik. Dia nggak mau meminum air putih ini. Jadi Angga cuma diam karena dia mau menghormati si nenek-nenek ini. Angga cuma mengiyakan. Jadi dia pura-pura minum. Setelah itu si nenek ini masuk lagi. Nggak lama kemudian, Angga ini ngomong ke nenek-nenek tersebut. Intinya di situ Angga izin, dia mau tidur dulu di situ. Nggak perlu dia masuk ke rumah. Dia cukup tidur di bangku kayu yang ada di depan rumah nenek-nenek ini. Kayaknya dari gelagatnya si nenek ini pun mengizinkan. Tapi nenek ini nggak ngomong apapun, beliau cuma ngangguk. Singkatnya nenek ini pun masuk ke dalam rumahnya, terus Angga tidur di situ. Si istrinya Angga ini tidur persis kepalanya itu diletakkan di atas pahanya Angga.
Tapi mungkin karena waktu itu Angga ini kelelahan, dia itu tidur pulas banget. Nah, sekitar jam 4:30 atau jam 5 subuh, Angga tiba-tiba dibangunkan sama istrinya. Mas, bangun mas. Istrinya ini sudah nangis. Jadi air matanya itu sudah tumpah. Istrinya itu benar-benar ketakutan. Angga tahu kalau waktu itu istrinya ketakutan. Begitu Angga ngeliat istrinya, yang istrinya ini nangis sesungguhan itu, Angga fokusnya ini ke istrinya. Dia belum fokus kemana-mana. Dia fokus ke istrinya. Kenapa yang? Mas, mas, kita ini di mana? Barulah Angga ini noleh. Ternyata di sini nggak ada gubuk. Yang ada ini cuma pohon-pohon besar dan mereka ini ada di tengah-tengah hutan. Langsung dari situ Angga ini merinding. Dia menenangkan istrinya. Sudah, tenang, istighfar. Angga sendiri juga bingung. Kondisi waktu itu masih gelap. Ini masih subuh, kira-kira seperti itu. Dan Angga langsung bingung. Hal pertama yang dilakukan Angga, dia mencari keberadaan rumah gubuk si nenek ini. Ternyata nggak ada. Yang ada ini hanyalah hutan lebat, dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar. Angga dari situ langsung ngajak istrinya untuk pergi. Dari situlah langsung istrinya naik motor dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka ini nggak ngomong apapun dalam perjalanan itu. Sampainya mereka di rumah yang ada di Tuban itu, barulah Angga ini langsung memeluk ayahnya. Saking takutnya si Angga ini, dia menangis di pelukan ayahnya. Karena memang dulunya ayahnya Angga ini pernah cerita, kamu hati-hati kalau lewat Alas Roban. Kalau memang kamu ngantuk sebelum kamu sampai Alas Roban, lebih baik kamu tidur. Jangan sampai kamu ngantuk di tengah-tengah Alas Roban dan jangan sampai kamu berhenti di sana. Nah, Angga ingat betul pesan dari ayahnya. Jadi ketika Angga ini sampai di rumah, dia peluk ayahnya, dia sambil nangis. Dan istrinya Angga ini pun akhirnya juga tumpah tangisannya. Dia nangis sesungguhan. Barulah di situ Angga cerita kejadian yang dialami oleh dia dan istrinya. Nah, di situ ayahnya Angga ini bilang, ayah kan sudah pesan berkali-kali. Tapi kalau kejadian ini sudah terlanjur kalian alami, ya sudah. Anggap aja itu bagian dari pengalaman horor kalian. Dan setelah mengalami peristiwa ini, Angga jarang lagi lewat daerah Alas Roban. Barulah di sekitaran tahun 2012 ke atas, Angga sudah berani lagi melintasi Alas Roban. Begitupun juga dengan istrinya. Dan inilah teman-teman cerita yang dialami oleh Wahyu dan juga Angga ketika mereka melintas di Alas Roban. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung